Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Bertemu kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Satuan kapasitor dinyatakan dalam farad, mengambil nama penemunya yaitu Michael Faraday. Pada kenyataannya, dalam praktik sehari-hari, sangat jarang ditemukan kapasitor dengan nilai sampai 1 farad. Nilai-nilai kapasitor yang sering ditemui adalah pada kisaran picofarad, nanofarad, dan mikrofarad. Notasi pico berarti 10 pangkat min 12. Nano berarti 10 pangkat min 9 dan mikro berarti 10 pangkat minus 6. Berikut ini adalah simbol dari kapasitor. Untuk kapasitor nonpolar atau kapasitor normal disimbolkan seperti ini, dua buah garis yang sejajar. Kemudian untuk simbol kapasitor elektrolit atau elko, maka di sini ada tanda plus ya, tanda plus untuk kutub positif, yang berarti bahwa kapasitor ini adalah kapasitor elektrolit. Sehingga untuk kapasitor elko ini, untuk pemasangannya tidak boleh terbalik. Kutub positif harus dihubungkan dengan rangkaian positif, kemudian kutub negatif harus dihubungkan dengan yang rangkaian negatif. Kemudian di sini ada simbol dari kapasitor variabel yang menyatakan bahwa nilai kapasitornya atau nilai kapasitansinya dapat berubah. Apa fungsi dari kapasitor? Fungsi utama kapasitor adalah untuk menyimpan muatan listrik. Ketika kapasitor diberi tegangan, maka terjadi pengisian atau charging muatan di dalamnya. Pada penggunaan tertentu, terjadi pelepasan muatan listrik atau discharging yang tersimpan di dalam kapasitor. Kapasitor pun dapat digunakan untuk memilih gelombang radio pada rangkaian tuner, sebagai perata arus pada rectifier, sebagai filter di dalam rangkaian power supply, untuk menghilangkan bunga api listrik pada rangkaian-rangkaian yang mengandung kumparan bila tiba-tiba diputuskan, pada rangkaian yang dipakai untuk menghidupkan mesin mobil, dapat juga dipakai untuk memperbesar efisiensi daya transmisi atau penyebaran arus bolak-balik. Setiap kapasitor mempunyai nilai kapasitansi kapasitor ya, atau nilai kapasitas kapasitor. Nah, nilai ini adalah perbandingan antara besar muatan Q dari salah satu keping dengan beda potensial antara dua kepingnya. Nah, di sini kapasitor disimbolkan atau kapasitas kapasitor disimbolkan dengan simbol C dengan satuan farad. Kemudian Q di sini adalah muatan listrik yang satuannya adalah coulomb dan V adalah beda potensial listrik. Sehingga bisa kita maknai secara fisis, untuk 1 farad itu adalah besarnya muatan 1 coulomb yang tersimpan pada beda tegangan 1 volt. Kini mari kita bahas kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar adalah kapasitor yang terbuat dari dua buah di sini dua buah lempengan logam yang berupa konduktor yang saling sejajar. Kita perhatikan seperti ini, ada plat yang pertama, plat yang kedua. Jika dihubungkan dengan beda potensial listrik ya, dengan misalnya di sini dengan baterai, maka untuk kutub positif nanti akan mengakibatkan lempeng logam di sebelah kiri ini bernilai bermuatan positif, kemudian untuk yang di sini menempel dengan kutub negatif, maka lempeng logamnya akan bermuatan negatif. Kita perhatikan besarnya muatan di sebelah kiri, jadi muatan positif di sebelah kiri itu jumlahnya sama besar dengan besarnya muatan di sebelah kanan, hanya saja berbeda tanda. Nah, di sini
untuk memperbesar nilai kapasitansi dari kapasitor ini, biasanya disisipkan bahan dielektrik ya, yang dimasukkan di antara dua keping logam ini. Nah, di sini disebut dengan bahan dielektrik. Besar kapasitas kapasitor bergantung pada apa saja. Yang pertama, permitivitas, ya, permitivitas bahan, kemudian berbanding lurus dengan luas penampang konduktor yang saling berhadapan ini, juga berbanding terbalik dengan jarak antar dua keping konduktor. Sehingga jika dua keping konduktor ini didekatkan, kapasitas kapasitor akan makin besar. Jika kedua keping konduktor ini dijauhkan, maka nilai kapasitansinya akan semakin kecil. Kita perhatikan di sini epsilon 0 ini adalah permitivitas ruang hampa, ya, dan epsilon adalah permitivitas bahan dielektrik. Kita perhatikan K di sini sebuah tetapan, yaitu perbandingan antara permitivitas bahan dielektrik dengan permitivitas ruang hampa. Mari kita perhatikan bahwa C atau kapasitas kapasitor itu bergantung pada di sini permitivitas, kemudian A per D ya, dengan A tadi luasan keping konduktor yang saling berhadapan, dan D di sini adalah jarak antara dua keping konduktor. Nah, di sini jika disisipkan bahan dielektrik ya, maka nanti di sini K-nya itu adalah konstanta dielektriknya. Kita perhatikan di sini untuk hampa udara atau ruang hampa, di sini konstanta dielektriknya 1 ya. Kemudian ada udara kering, ada karbon tetraklorida, ada lilin, benzena, karet, dan sebagainya. Dan di sini mika, untuk mika di sini konstanta dielektriknya bisa antara 2,5 sampai 7. Jadi jika disisipkan dengan konstanta dielektrik, maka nilai kapasitansi kapasitor tadi akan berubah bisa menjadi 7 kalinya. Di sini yang menarik adalah ternyata air pun dapat menjadi bahan dielektrik ya, bahkan mencapai konstanta dielektriknya yaitu nilainya 80. Kapasitor adalah piranti elektronik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Jika menyimpan muatan listrik, pasti otomatis juga menyimpan energi listrik. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah energi yang tersimpan di dalam kapasitor? Kita perhatikan bahwa C itu adalah perbandingan dari Q per V ya. Nah, kemudian untuk energi yang tersimpan dalam kapasitor, itu kita simbolkan saja dengan W. W di sini sama dengan setengah CV kuadrat ya. Dengan W itu adalah energi yang tersimpan pada kapasitor, satuannya Joule. Kemudian C-nya adalah kapasitor dan V-nya adalah beda potensial antara keping ya, satuannya volt. Nah, jika C-nya tidak muncul ya, jika C-nya tidak ada, maka C ini bisa kita ganti dengan Q per V ya. C-nya bisa kita ganti dengan Q per V. Mari kita ganti ke bawah. Maka kita dapatkan W sama dengan setengah, kita ganti C-nya menjadi Q per V ya. Di sini V kuadrat, sehingga kita dapat bagi, sehingga W itu akan sama dengan setengah Q dikalikan V ya. Kita dapatkan persamaan yang kedua ini ya. Ini adalah persamaan tadi yang pertama. Kemudian dari persamaan yang pertama ini bisa kita turunkan pula bagaimana jika V-nya tidak diketahui. Jadi jika V-nya tidak ada, yang ada hanyalah C dan Q saja. C dan Q saja. Maka W dapat kita jadikan seperti ini, setengah C. Mari kita ganti V-nya menjadi Q per C ya. Q per C. Jadi Q kuadrat per C kuadrat ya. Sehingga kita dapatkan nantinya W sama dengan setengah Q kuadrat per C ya. Kita dapatkan perumusan yang ketiga.
Nah, supaya lebih mudah, silakan kalian ingat-ingat saja satu persamaan saja ya dari energi listrik ini, dan yang lainnya nanti bisa kita turunkan dari pemahaman kita terhadap eh, konsep C sama dengan Q per V. Seperti halnya resistor, kapasitor pun dapat dirangkaikan secara seri dan paralel. Kita perhatikan di sini, ini adalah susunan dari seri kapasitor, dan jika dipasang seperti ini, maka ini adalah susunan dari kapasitor yang disusun secara paralel. Kita perhatikan untuk key seri kita dapatkan, maka nanti key 1 yang ada di sini akan sama dengan key 2, akan sama dengan key 3 ya. Sedangkan untuk key paralel itu nilai key totalnya atau nilai key paralelnya itu sama dengan nilai key 1 ditambahkan dengan nilai key 2 dan ditambahkan dengan nilai key 3. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Kita awali dengan susunan seri kapasitor. Jika tiga buah kapasitor ini dirangkai seri dan dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan, di sini DC ya, sumber tegangan DC, ini tegangan positif, ini tegangan negatif, di sini akan muncul arus listrik gitu ya. Nah, I yang masuk ke dalam kapasitor C1 itu akan sama dengan arus yang masuk ke kapasitor C2 sama dengan arus yang masuk ke kapasitor C3 ya. Nah, makanya di sini akan menjadi seperti ini nantinya. Q seri akan sama dengan Q1 ditambah sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kenapa? Karena arus yang melalui C1, C2 dan C3 ini sama. Maka kita dapatkan seperti ini. Kemudian untuk V total ya, V totalnya di sini V total itu akan sama dengan V1 ditambahkan V2 ditambahkan dengan V3 ya. Nah, di sini kita tuliskan tegangan seri yaitu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Oke, kita tahu bahwa C itu sama dengan muatan dibagi dengan tegangan. Sehingga jika kita mencari tegangan, tegangan itu sama dengan Q dibagi dengan C ya. Maka kita ubah tegangan serinya ini menjadi Q total atau Q seri ya. Q total seri, Q seri per C total seri ya. Sama dengan V-nya kita ganti menjadi Q1 per C1 ditambah Q2 per C2 ditambah dengan Q3 per C3. Nah, sudah kita bahas sebelumnya bahwa ternyata muatan yang terdapat pada rangkaian seri itu akan sama dengan jadi muatan di C1 itu akan sama dengan muatan di C2, akan sama dengan muatan di C3. Sehingga persamaan ini dapat kita tulis menjadi seperti ini, Q per C seri sama dengan Q per C1 ditambah Q per C2 ditambah Q per C3. Nah, di sini kita perhatikan ruas kiri dan ruas kanan mengandung unsur Q ya. Jadi ada Q-nya dan Q-nya sama. Maka kita bagi saja ruas kiri dan ruas kanan dengan Q. Maka kita dapatkan nantinya 1 per C seri itu sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nah, inilah perumusan cara mencari C total pada rangkaian seri. Bagaimana jika kapasitor disusun secara paralel? Kita perhatikan di sini ya. Kita gambarkan ulang kapasitor C1 misalnya dihubungkan dengan kapasitor C2, kemudian dihubungkan lagi dengan kapasitor C3 ya di sini misalnya seperti itu. Kemudian
dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan DC. Nah, di sini kita bilang saja di sini C1, di sini C2 dan C3. Kita perhatikan ini kutub positif, kutub negatif, maka muncul arus di sebelah sini. Nah, arus ketika sampai di percabangan ini akan ada yang ke arah atas ya, ke arah C2 dan ke arah C3 ya. Jadi arusnya nanti akan terpecah ya menjadi ke arah C1, C2 dan C3 sehingga apa konsekuensinya nantinya Q paralel itu sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3. Nah, di sini tegangannya, tegangan paralel itu akan sama dengan tegangan yang terdapat pada ujung-ujung C1, ujung-ujung C2, ujung-ujung C3. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini, tegangan paralel sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kemudian di sini dari C sama dengan Q per V, kita perhatikan C sama dengan Q per V. Di sini maka kita dapatkan nanti Q-nya, nilai Q-nya itu sama dengan C dikalikan dengan V ya. Nah, C-nya adalah C paralel. Jadi C paralel dikalikan V paralel, ini V total ya, V total, V paralel sama dengan, kita ubah Q1 menjadi C1 dikalikan V1 ditambah C2 dikalikan V2 ditambah C3 dikalikan V3. Nah, sini ya. Oke, kemudian kita perhatikan di sini berhubung V-nya sama, maka bisa kita tulis C paralel dikalikan V sama dengan C1 dikalikan V ditambah C2 dikalikan V ditambah C3 dikalikan dengan V. Kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, kita akan bagi dengan V karena V-nya sama, maka nantinya akan menjadi seperti ini, C paralel itu akan sama dengan C1 ditambah C2 ditambahkan C3. Nah, ini adalah cara mencari rangkaian pengganti atau kapasitor pengganti untuk rangkaian paralel. Mari kita bahas contoh soal 1. 3 kapasitor identik dengan kapasitas 3 mikrofarad masing-masing dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt dalam suatu rangkaian seperti pada gambar di atas ya. Jadi gambarnya ada di atas. Beda potensial antara titik Y dan Z adalah titik-titik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah tegangan atau beda potensial YZ ya. Jadi yang ditanya adalah VYZ. Misalnya kita tuliskan saja, kita contohkan saja ya. Kita contohkan saja misalnya di sini C1 ya, dicontohkan di sini C2, yang di bawah itu C2, misalnya yang ini C2 dan ini misalnya C3. Maka nanti VYZ itu setara dengan V3 ya. V3 itu adalah VYZ. Oke. Bagaimanakah caranya? Pertama-tama kita cari dulu rangkaian pengganti ya, rangkaian pengganti. Nah, ini jawabannya di sebelah sini ya. Oke, kita perhatikan C1 dengan C2 itu dipasang secara paralel. Kita cari penggantinya, kita tinggal tambahkan saja C1 dengan C2. 3 mikrofarad ditambah 3 mikrofarad sama dengan 6 mikrofarad ya. Jadi C paralelnya adalah 6 mikrofarad. Kemudian yang 6 mikrofarad ini diserikan dengan C3. Jadi yang C paralel ini diserikan dengan C3 ya. Dengan C3 diserikan dengan yang ini. Kita akan cari C penggantinya, C total rangkaian. Karena dipasang secara seri, kita cari 1 per C total. 1 per C total sama dengan 1 per C paralel ditambah 1 per C3. Atau kita tuliskan di sini 1 per C total itu sama dengan
1 per C paralel tadi adalah 6 mikrofarad ya, 6 mikrofarad ditambah dengan 1 per C3, 1 per 3 mikrofarad. Oke, kita samakan dulu penyebutnya, samakan dulu kita tuliskan di sini 6 ya, untuk penyebutnya kita cari KPK-nya. 6 dibagi 6 mikro, nah 6 mikro dibagi 6 mikro, 1 dikali 1 di sini 1 ditambah 6 mikro dibagi 3 mikro itu 2 ya, 2 dikalikan 1 2 sehingga ini sama dengan 3 per 6 mikro ya. Nah, di sini kita perhatikan 1 per C total sama dengan 3 per 6 mikro. Kita ingin mencari C totalnya, kita balikan saja. Jadi C total itu sama dengan 3 mikro ya, 3 mikrofarad maksudnya per 6 mikrofarad. Di sini 6 mikrofarad dibagi dengan 3. Jadi kita balik ya. Sehingga kita dapatkan di sini 2 mikrofarad. Kita dapatkan C totalnya adalah 2 mikrofarad. Kita dapatkan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita ingin mencari terlebih dahulu berapakah nilai dari Q total rangkaian ya. Mencari Q total rangkaian bagaimana caranya? Dari sini ya, dari C total sama dengan Q per V, maka Q total itu sama dengan C total dikalikan tegangan total ya. Nah, kita masukkan Q totalnya sehingga nilainya sama dengan 2 mikrofarad dikalikan dengan 12 volt ya, 12 volt, maka Q total itu sama dengan 24 mikrokulom ya, 24 mikrokulom. Kita perhatikan di sini tegangan 12 mikrokulom, arus yang ke sini ya, yang di sini nanti berubah menjadi C paralel. Sehingga Q yang di C paralel dengan Q yang di C3 itu kan nilainya sama ya. Kan tadi rangkaiannya kan ini seri. Kita ingin mencari tegangan di C3. Tegangan di C3. Bagaimana caranya? Maka kita bisa cari dari sini ya. Dari persamaan ini juga. Kita cari nantinya. Maka V itu sama dengan apa? V3 sama dengan Q per C gitu ya. Nah, Q-nya Q total. Ini C-nya C yang mana? C3 karena ingin mencari V3 atau VYZ ya. Jadi beda potensial antara ujung-ujung Y dan Z. Kita masukkan ke sini. Q-nya tadi 24 mikrofarad dibagi dengan C3-nya 3 mikrofarad ya, 3 mikrokulom, maaf, 3 mikrokulom. 3 mikrokulom, sehingga kita coret ya mikronya, 24 dibagi 3 adalah 8. Jadi V3 sama dengan 8 volt. Kita lihat jawabannya yang option B. Baik, contoh soal 2. Faktor-faktor yang berpengaruh pada kapasitas kapasitor keping sejajar adalah 1. Muatan listrik, 2. Luas keping, 3. Jarak antar keping, 4. Bahan dielektrik di antara keping. Pernyataan yang benar adalah, nah di sini kita perhatikan bahwa walaupun C sama dengan Q per V, itu tidak berarti bahwa kapasitas kapasitor ini bergantung kepada muatan dan beda potensial ya. Jadi bukan nilai kapasitansi kapasitor itu bukan bergantung muatan dan tegangan ya, tetapi yang dinamakan 1 farad itu adalah 1 kulom per 1 volt. Jadi hanya berupa konsep dari kapasitor ya, dari 1 farad. Sedangkan untuk kapasitor sendiri, kapasitor keping sejajar, itu nilainya bergantung pada permitivitas, kemudian luas daerah
luas keping yang saling berhadapan, dua keping konduktor yang saling berhadapan, dan D ini adalah jarak antar keping konduktor ya. Nah, sehingga jawabannya adalah yang luas keping, jarak antar keping, kemudian bahan dielektrik di antara keping, sehingga jawabannya adalah yang 2, 3, dan 4. Baik, kita bahas contoh soal 3. Diketahui 3 buah kapasitor bernilai 15 mikrofarad dirangkai secara seri dan kemudian dialiri dengan tegangan sebesar 12 volt. Kita perhatikan di sini ya, ada C1, C2 dan C3 dirangkai seri dihubungkan dengan beda potensial 12 volt. Dari rangkaian kapasitor seri tersebut, hitunglah A. Berapa besar kapasitas kapasitor total, kemudian B. Berapa besar muatan total atau Q total, dan C. Tegangan pada masing-masing kapasitor, baik di kapasitor C1, V1, V2, dan V3. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, mencari C total dari kapasitor, kita perhatikan ini yang pertama ya, yang dicari adalah C totalnya. Karena rangkaiannya seri, maka kita cari dengan 1 per C total, sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nah, di sini semuanya sama ya, sama nilainya. Di sini mikronya belum dimasukkan, harusnya 15 mikro ya, tadi 15 mikrofarad, jadi mikronya kita pending terlebih dahulu. Kita dapatkan nanti nilainya adalah 15 mikrofarad, jadi 15 mikrofarad dibagi 3 ya. Nah, sehingga jawabannya adalah C total adalah 5 mikrofarad. Kita perhatikan di sini 1 per C total 3 per 15. Nah, maka untuk C total tinggal dibalikan saja nilainya 15 per 3. Oke, kita dapatkan yang pertama di sini C total itu adalah 5 mikrofarad. Kemudian untuk berikutnya kita ingin mencari Q total ya, mencari Q total rangkaian. Maka nanti kita dapatkan di sini dari persamaan C sama dengan Q per V, maka Q itu sama dengan C dikalikan V. Nah, kita masukkan saja Q total sama dengan C total dikalikan dengan V total. Sehingga kita dapatkan 5 mikrofarad dikalikan dengan 12. Dan kita tahu bahwa 1 mikro itu, 1 mikro sama dengan 10 pangkat minus 6 ya, 10 pangkat minus 6. Sehingga jawabannya adalah 60 dikali 10 pangkat min 6 kulom. Seperti ini, atau bisa juga kita buat menjadi seperti ini ya. Menjadi di sini bisa sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 5 kulom. Tapi karena supaya di sini keluar mikro ya, 10 pangkat minus 6 itu mikro, sehingga nanti jawabannya adalah 60 mikrokulom. Oke, kemudian berikutnya untuk mencari yang pertanyaan yang C itu adalah tegangan pada masing-masing kapasitor ya. Tegangan pada masing-masing kapasitor. Diketahui rangkaian seri kapasitor membagi tegangan di tiap-tiap komponen kapasitor penyusunnya, sehingga pada rangkaian kapasitor seri Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, dan nilai V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Sehingga berlaku rumusannya seperti ini ya. Maka dari persamaan C sama dengan Q dibagikan V ya, maka V itu adalah Q per C. Q per C. Berhubung Q totalnya tegangan di sini muatannya semua sama, maka nanti Q1 jadi Q1 kita ganti dengan Q total per C1 ya, kita dapatkan nanti Q totalnya adalah 60 mikrokulom dibagi dengan C1-nya tadi adalah 15 mikrofarad ya. Di sini ada mikro. Nah, jadinya di sini kulom ya, di sini farad. Ya, kita coret saja sehingga nanti V1-nya adalah 4 volt ya. Berhubung
Berhubung tadi nilai C-nya semua sama ya, maka nanti pasti nilai tegangan di V1 akan sama dengan di V2 sama dengan di V3. Kenapa? Karena memiliki nilai C1, C2, dan C3 yang sama. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang kapasitor, energi yang tersimpan di dalam kapasitor, kemudian rangkaian seri kapasitor, dan rangkaian paralel kapasitor. Jika masih ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan dan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.